yang berjudul Dilema Moral tentang masturbasi yang beranggotakan saya, Samuel Rampati Saragi dari Prodi Agribisnis dengan NIM akhir 1075. Saya Junior Giovanni Haloho dari Prodi Agroteknologi dengan NIM akhir 1001. Perkenalkan, saya Intan Permatasari Stinjak dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Marsita Pardede dari Prodi Fisika dengan NIM 2418 1020 1061. Perkenalkan, nama saya Sela Eva dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan dengan NIM akhir 22. Selamat menonton! Masturbasi atau banyak orang menyebutnya onani adalah rangsangan yang sengaja dilakukan pada organ tubuh kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual tanpa berhubungan badan dengan kawan. Tindakan masturbasi dapat terjadi ketika seorang dalam keadaan nafsu yang meningkat dan tidak adanya seorang pasangan untuk menyalurkan nafsunya, tapi tetap bisa didasari dengan kekuatan mental. Maksudnya, ada orang yang dapat menahan nafsu dan tindakan masturbasi dapat terhindari, dan ada orang yang tidak dapat menahan nafsu dan masturbasi pun akan terjadi. Penyimpangan ini tidak dapat menimbulkan konflik secara emosional di kemudian hari karena merasa bersalah dan merasa berdosa. Faktor yang melatar belakangi terjadinya masturbasi seperti kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang, minimnya pemahaman tentang agama, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Hari ini melatar belakangi faktor untuk mendorong keberlangsungan masturbasi, yaitu 1. Kurangnya mampu dalam menjaga pandangan, kurang memperbanyak kegiatan positif, kurangnya mengisi waktu dengan belajar, adanya pengaruh dari media cetak atau media elektronik, adanya pergaulan bebas, pernah melihat hubungan orang tua. Melakukan masturbasi dikarenakan melihat orang tuanya pernah melakukan hubungan seksual antara suami istri secara tidak sengaja. Masturbasi atau onani adalah tindakan merangsang organ genital untuk mencapai kepuasan seksual. Selama bertahun-tahun, topik ini seringkali dianggap tabu dan diliputi mitos. Namun, pandangan bidang kesehatan modern telah mengalami pergeseran yang signifikan. Secara umum, pandangan kesehatan terhadap masturbasi adalah positif. Masturbasi dianggap sebagai aktivitas sosial yang normal dan sehat apabila dilakukan dengan cara yang aman dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Masturbasi memiliki jumlah manfaat seperti membantu melepaskan gairah seksual, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, meredakan nyeri, dan mengurangi resiko kanker prostat. Namun, ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan seperti potensi dampak negatif pada kesehatan mental, ketergantungan dan perasaan bersalah. Meskipun demikian, dengan pemahaman yang baik dan pendekatan yang sehat, masturbasi dapat menjadi bagian normal dan ke dalam kehidupan seksual seseorang. Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin terbuka pembicaraan tentang seksualitas, pandangan masyarakat terhadap masturbasi menjadi lebih toleran. Media massa, film, dan literatur mulai membahas topik masturbasi dengan lebih terbuka, sehingga membantu menormalisasi aktivitas ini. Pandangan terhadap masturbasi di era sekarang mengalami pergeseran yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Jika dulu sering dianggap tabu dan negatif, saat ini pandangan tersebut semakin terbuka dan lebih berbasis ilmiah. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat semakin memahami bahwa masturbasi tidak berbahaya dan tidak menyebabkan masalah kesehatan fisik yang serius. Oleh karena itu, stigma terhadap masturbasi semakin berkurang. Masyarakat lebih terbuka untuk membahas topik ini dan menerima masturbasi sebagai bagian dari kehidupan yang seksual yang sehat. Akan tetapi, stigma terhadap masturbasi masih ada di beberapa kalangan, terutama di kalangan yang konservatif atau religius. Dosa atau bukan. Namun, meskipun tidak disebutkan, hal itu tidak berarti masturbasi diperbolehkan. Dalam Matius 5 ayat 27-28, Yesus mengatakan bahwa jika seseorang memandang wanita itu dengan nafsu, dia sudah berzina di dalam hatinya. Tindakan masturbasi dapat mengurangi keintiman dan keindahan yang seharusnya ada dalam pernikahan sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak melihat bagaimana masturbasi bisa menjadi kegiatan yang memuliakan Tuhan. Selain itu, penting diingat bahwa Tuhan kita telah ditebus oleh Tuhan dan bukan milik kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20,
Tubuh kita adalah umpan Roh Kudus dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Masturbasi dapat merusak keintiman dan keindahan pernikahan yang telah Tuhan rencanakan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan tentang seksualitas. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Yang pertama, mengakui bahwa tubuh kita adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Yang kedua, ada disiplin dan latihan rohani. Yang ketiga, ada mengenali dan menyingkirkan pemicu keinginan untuk masturbasi. Dan yang terakhir itu adalah pengudusan diri. Jadi, masturbasi adalah kegiatan yang wajar dan normal dilakukan pada pandangan kesehatan dan sosial budaya pada zaman sekarang ini. Akan tetapi kita sebagai umat Kristen yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, dan tertulis jelas bahwa masturbasi adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan dan dosa. Oleh karena itu, sikap yang kita ambil pada zaman sekarang adalah etika Kristen yang berprinsip pada ajaran Tuhan yang tertera di Alkitab. Kita harus menguatkan iman kita agar tidak gampang terbawa arus. Hindari hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa dan dekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada perkataan kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah!